Selamat datang di Cheers Media. Hai guys, kali ini Cheers Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis matematika, materi fungsi komposisi dan inverse. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal matematika, materi fungsi komposisi dan inverse. Selamat menonton. Fungsi komposisi dan inverse. Oke deh, jadi fungsi komposisi dan inverse. Nah, jadi pasti masih ingat sedikit-sedikit yang bagaimana itu bentuk soalnya yang fungsi komposisi ke inverse. Jadi komposisi itu yang ada bulatan-bulatan antara fungsi dengan fungsi, atau biasa kita sebut dengan dot. Nah, dot. Terus kalau inverse itu fungsinya berpangkat minus 1. Jadi dia inverse namanya. Nah, sebelum masuk ke komposisi sama inverse, kita bahas dulu mengenai fungsi. Apa itu fungsi dan apa-apa saja yang berhubungan dengan fungsi. Nah, jadi yang pertama, apa itu fungsi? Jadi fungsi itu asalnya seperti relasi. Nah, jadi fungsi itu hampir mirip dengan relasi. Nah, apa itu lagi relasi? Relasi, kalau dari bahasa Indonesianya saja, relasi itu kan hubungan. Nah, matematika juga sama, relasi itu juga namanya hubungan. Nah, tapi hubungan antar apa? Hubungan antar himpunan. Hubungan antara himpunan angka. Nah, jadi kan kalau relasi itu hubungan antar himpunan angka. Kalau begitu fungsi yang bagaimana? Fungsi itu, fungsi. Jadi fungsi itu adalah relasi. Nah, jadi fungsi itu bagiannya dari relasi. Nah, jadi fungsi bagiannya dari relasi. Jadi fungsi relasi dari himpunan A. Jadi kita misalkan hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Misalkan, di mana untuk setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Jadi fungsi itu hubungan, relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana untuk setiap anggotanya himpunan A atau asalnya, memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Jadi memiliki tepat satu. Harus satu, tidak boleh tidak punya pasangan, tidak boleh pasangannya lebih dari satu. Atau istilahnya tidak boleh jomblo, tidak boleh selingkuh. Nah, jadi untuk setiap anggotanya asal, daerah asal, jadi untuk setiap anggota dari daerah asal, tidak boleh jomblo, tidak boleh selingkuh. Jadi harus punya satu pasangan di himpunan B. Harus punya tepat satu pasangan. Bagaimana kalau dia punyanya lebih dari satu atau kurang dari satu? Kalau dia punyanya lebih dari satu atau kurang dari satu, berarti dia bukan lagi fungsi, tapi dia cuma relasi biasa. Nah, jadi hubungan itu kan namanya relasi, tapi kalau fungsi itu hubungan yang spesial ceritanya. Nah, jadi fungsi itu relasi yang spesial. Kenapa bisa dibilang spesial? Karena ada kasus tertentu yang harus dipenuhi, baru bisa dinamakan fungsi. Kapan itu? Kalau untuk setiap anggota himpunan A punya tepat satu saja pasangan di himpunan B. Jadi kalau digambarkan, contohnya, himpunan A sama himpunan B kan biasa kita buatnya seperti ini. Jadi misalkan ini A, yang di sini B. Nah, jadi misalkan di sini ada 1, 2, 3. Di sini ada A, B. Nah, misalkan 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B. Nah, kalau misalkan cuma begini saja, apakah ini dinamakan fungsi atau tidak? Jadi ada di bagian A 1, 2, 3, di bagian B A sama B. Nah, kira-kira ini namanya fungsi atau bukan?
Nah, kalau bentuknya seperti ini bukan fungsi. Oke? Bukan fungsi. Kenapa ini namanya bukan fungsi? Karena daerah asalnya, kan daerah asalnya itu A. Jadi dari A menuju B, A menuju B. Ya? Oke, nah, jadi untuk daerah asalnya yang 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3, semuanya punya pasangan atau tidak? Nah, kan tidak semuanya punya pasangan. Ya kan? Tidak semua punya pasangan. 1 punya pasangan dengan A. Oke, 2 punya pasangan dengan B. 3 tidak punya pasangan. Oke, jadi 1 punya A, 2 punya B, 3 tidak punya. Nah, karena 3 tidak punya pasangan, berarti dia bukan fungsi. Nah, jadi hubungan dari A ke B ini bukan fungsi, hanya relasi biasa. Oke? Nah, kapan dia bisa jadi fungsi? Nah, dia akan jadi fungsi kalau 3-nya juga punya pasangan di sebelah. Nah, misalkan kita 3 pasangan dengan B misalkan. Oke? Jadi 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan B juga. Nah, kalau begini ceritanya sudah fungsi atau belum? Nah, kalau begini ceritanya dia sudah fungsi nih. Kenapa bisa fungsi? Karena 1 punya pasangan, 2 punya pasangan, 3 juga punya pasangan. Oke? Jadi dia sudah fungsi. Tapi kan di sini B-nya selingkuh, ya kan? B-nya punya pasangan dengan 2, punya pasangan dengan 3 dari A. Oke, karena B-nya punya 2 pasangan, ya tidak apa-apa, ya kan? Nah, jadi ceritanya yang ada aturannya, jadi yang aturannya itu berlaku di daerah asal. Nah, jadi daerah asal itu yang harus punya tepat 1 pasangan. Tidak boleh lebih dari 1, tidak boleh kurang dari 1. Jadi semua di daerah A harus punya pasangan di daerah B. Nah, bagaimana dengan daerah B? Daerah B itu bebas. Mau ada yang punya pasangan lebih dari 1 boleh, mau punya pasangan cuma 1 juga boleh, mau tidak punya pasangan pun juga boleh. Nah, jadi di bagian daerah tujuan istilahnya itu bebas, tidak ada aturan. Yang ada aturan cuma di daerah asal harus punya tepat 1 pasangan. Nah, tepat 1. Jadi harus punya 1 pasangan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke? Nah, itu namanya fungsi. Jadi ini fungsi dari A ke B. Nah, fungsi biasakan didefinisikan sebagai, jadi kalau misalkan di sini katakan fungsi dari A ke B, biasa ditulis jadi seperti ini. Fungsi dari A ke B biasa ditulis jadi bentuk seperti ini. F. Oke? Jadi fungsi dari A ke B. Nah, jadi kalau ada di soal di bentuk seperti ini, F titik 2A panah B, artinya dia namanya fungsi yang menandakan dari A ke B. Jadi daerah asalnya itu A, daerah tujuannya itu B. Oke? Atau biasa ada juga yang tulis seperti ini. FA sama dengan B. Nah, kalau FA sama dengan B juga sama. Ini daerah asalnya, ini daerah tujuan. Oke? Jadi ini daerah asal, ini daerah tujuan. Nah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang ada beberapa istilah yang sering dipakai di dalam fungsi. Ada yang namanya domain, ada yang namanya kodomain, ada namanya range. Ada 3. Nah, oke. Jadi istilah dalam fungsi. Istilah dalam fungsi. Oke. Nah, jadi istilah dalam fungsi. Jadi misalkan yang pertama domain. Oke, apa itu domain? Domain itu nama lain dari daerah asal. Nah, daerah asal. Jadi misalkan kalau ada panah menuju ke mana, nah asal dari panahnya itu yang dinamakan sebagai domain atau daerah asal. Jadi kalau panahnya ke kanan, berarti yang di kiri ini merupakan daerah asal atau domain. Nah, jadi 1, 2, 3 merupakan daerah asal. Oke. Terus ada yang namanya kodomain. Kodomain itu namanya daerah tujuan atau biasa dibilang daerah kawan. Nah, daerah kawan, di daerah tujuan.
Oke, kalau dia menuju ke B, berarti B ini yang sebagai kodomain. Nah, terus yang ketiga, ada yang ketiga, itu namanya range. Nah, range itu bagian dari kodomain. Nah, jadi dia bagian dari daerah kawan. Berarti dia ada bagian dari B yang punya pasangan dari A, atau dari domain. Oke. Jadi kalau domain itu daerah asal, kodomain itu daerah kawan, range itu bagian dari kodomain, nah, bagian dari daerah kawan yang punya pasangan dari domain. Oke. Jadi yang punya pasangan dari domain. Nah, kayak bagaimana itu contohnya? Misalkan kakak kasih contoh lagi yang kayak tadi. Nah, tapi kita kasih lebih banyak. Jadi misalkan ini dong A-nya, 1, 2, 3 lagi. Terus di sini bagian B-nya A, B, C. Oke. Terus 1 pasangan dengan A, 2 pasangan dengan A, 3 pasangan dengan B. Oke, ini pasangan dengan A. Nah, oke. Nah, sekarang yang mana dibilang domain? Karena ini panahnya ke kanan, berarti yang sebagai domain itu yang A. Oke, jadi A ini merupakan daerah asal. Nah, kodomain itu B. Karena panahnya kodomain. Nah, kodomain. Kenapa bisa? Karena dia panahnya mengarah ke B. Jadi B itu kodomain. Nah, sedangkan yang mana dibilang range? Range itu bagian dari kodomain. Jadi bagian dari bagian B, tapi yang punya pasangan dari A, yang punya pasangan dari domain. Nah, 1 pasangan dengan A kecil, 2 pasangan dengan A kecil, 3 pasangan dengan B kecil. Berarti dari A, B, dengan C yang ada di daerah kodomain, yang punya pasangan dari A itu cuma ini. A dengan B saja. C kan tidak punya pasangan. Berarti yang punya pasangan itu A sama B saja. Makanya A sama B yang dikatakan sebagai range. Nah, jadi domain itu satu himpunan. Nah, satu himpunan yang merupakan asal dari fungsi. Kodomain itu satu himpunan juga. Nah, satu himpunan besar yang merupakan temannya domain atau arah kemananya. Range itu bagian dari himpunan kodomain. Nah, bagian dari himpunan kodomain yang punya pasangan dari A atau punya pasangan dari domain. Oke? Domain, kodomain, range. Oke, nah nanti kita akan belajar juga cara menentukan domain sama kodomain. Oke, terus selanjutnya ada namanya beberapa jenis fungsi. Nah, jadi ada beberapa jenis fungsi. Jadi ini masih teori sedikit. Nah, beberapa jenis fungsi. Ada namanya fungsi surjektif, fungsi injektif, sama fungsi bijektif. Oke, fungsi surjektif, fungsi injektif, sama fungsi bijektif. Oke. Oke, nah. Jenis fungsi. Oke. Nah, jadi fungsi yang pertama tadi namanya fungsi surjektif. Oke. Nah, fungsi surjektif sendiri terbagi dua lagi sebenarnya. Ada namanya fungsi onto sama fungsi into. Nah, fungsi onto sama fungsi into. Oke, jadi yang pertama fungsi onto dulu. Onto. Nah, onto berarti bahasa Indonesianya apa? Kepada, gitu. Kepada. Onto. Nah, ya, fungsi onto. Kapan dikatakan suatu fungsi merupakan fungsi onto? Nah, jadi fungsi dikatakan fungsi onto. Oke. Kayak suatu fungsi f
dari A ke B, misalkan, oke, dikatakan fungsi onto dengan hasil fungsi f, oke, atau range-nya, hasil fungsi f, jadi hasil fungsi f, nah, sama dengan himpunan B-nya. Oke, jadi hasil fungsi f sama dengan himpunan B-nya. Atau istilah lainnya, range sama dengan kodomain. Oke, range sama dengan kodomain. Oke. Nah, kayak bagaimana itu contohnya fungsi onto? Nah, fungsi onto contohnya bisa seperti ini. Jadi misalkan kita lain mana? Jadi misalkan ada dua fungsi A, ini fungsi A. 1, 2, 3, fungsi B kasih 2 mana? A sama B misalkan. 1 pasangan dengan A, 2 pasangan dengan B, 3 pasangan dengan apa ya? B mau juga. Nah, oke. 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan B. Nah, ini fungsi tidak? Fungsi, ya kan? Kenapa? Karena daerah asal punya masing-masing 1 pasangan saja. Oke. Nah, jadi yang dikatakan fungsi itu seperti ini. Nah, jadi kalau kapan dibilang tidak fungsi? Kalau 1 punya sama A, 1 juga sama B, itu bukan. Nah, kalau 1 sama A, 1 sama B, itu bukan fungsi juga. Oke. Nah, ini yang dinamakan sebagai fungsi onto. Kenapa? Karena fungsi range sama dengan kodomainnya. Oke, nilai range-nya atau anggota dari range-nya sama dengan anggota dari kodomainnya. Range itu kan yang punya pasangan. Kita lihat di sini yang bagian B yang punya pasangan dari A itu kan ini, ada A kecil sama B kecil. Oke. Sedangkan kodomainnya apa? Kodomainnya juga A kecil sama B kecil, oke? Jadi kalau ditulis range-nya sama dengan A kecil dengan B kecil, kodomainnya itu juga A kecil dengan B kecil. Nah, karena ini isinya sama, maka dia dinamakan sebagai fungsi onto. Oke? Dia dinamakan sebagai fungsi onto. Jadi kalau sama kodomain dan range-nya, dia dikatakan sebagai fungsi onto. Oke? Oke, nah. Terus ada yang kedua. Jadi kan tadi ini fungsi onto yang pertamanya dari subjektif. Nah, ada fungsi kedua yang namanya fungsi into. Into berarti kalau bahasa Indonesia apa into? Ke dalam. Put into. Masukkan ke dalam. Nah, ke dalam. Nah, bagaimana kalau ke dalam? Jadi kalau ke dalam, ini suatu fungsi, sama lagi suatu fungsi, misalkan F, dari A menuju B, oke, A mengarah ke B, dengan daerah hasil, oke, merupakan bagian dari B, merupakan bagian dari kode B. Nah, atau istilah lainnya, lawannya gini. Kalau tadi di sini range sama dengan kodomain, kalau fungsi itu dia range tidak sama dengan kodomain. Oke? Jadi kalau onto range sama dengan kodomain, jadi isi anggotanya itu sama. Kalau into range-nya tidak sama dengan kodomain. Kayak bagaimana itu contohnya? Kayak contohnya itu kayak fungsi yang sebelumnya yang kalian gambar. Nah, jadi misalkan kita kasih 1, 2, 3 AB mau juga, nah kita kasih sama. Oke, jadi misalkan di sini A-nya isinya 1, 2, 3, di sini B-nya isinya A kecil dan B kecil mau juga. Oke, 1 pasangan dengan A, 2 pasangan dengan A, 3 pasangan dengan A. Fungsi. Oke, jadi ini namanya fungsi juga. Kenapa? Karena untuk setiap anggota dari A atau asal itu punya pasangan tepat 1. Tidak ada yang punya 2 pasangan, atau istilahnya tidak ada yang selingkuh, tidak ada juga yang tidak punya pasangan, ya kan? Maka namanya fungsi. Walaupun A-nya
punya 3 pasangan. Nah, tidak masalah, Ji. Oke? Nah, sekarang ini fungsi. Nah, fungsi apa? Ini yang dibilang sebagai fungsi into. Kenapa bisa? Karena kan kalau kita lihat range-nya, range itu yang punya pasangan. Jadi antara A dengan B, A punya pasangan, B tidak punya. Maka yang masuk di range itu cuma A saja. Sedangkan kodomainnya atau B, itu kan isinya bukan cuma A, kodomain. Jadi isinya bukan cuma A, tapi ada A sama B. Nah, karena ini tidak sama persis dengan ini, oke? Ini tidak sama persis dengan ini, oke? Maka dia bukan. Karena dia tidak sama persis, maka dia fungsi into. Nah, maka dia fungsi into. Oke, jadi kalau onto, range sama kodomainnya itu sama persis, sedangkan fungsi into, range sama kodomainnya tidak sama persis. Oke, jadi ini maksudnya tidak sama berarti semuanya beda. Nah, karena tidak mungkin semuanya beda. Range itu pasti merupakan anggota dari kodomain. Pasti, gitu. Range itu pasti anggota dari kodomain. Namanya saja range tadi pengertiannya bagian dari kodomain. Berarti dia pasti ada yang sama. Tapi kalau tidak semuanya sama, maka dia bukan fungsi onto atau dia hanya fungsi into saja. Nah, jadi kalau onto sama persis range sama kodomainnya, artinya semua bagian di kodomain bagiannya range juga. Tapi kalau fungsi into semua bagiannya kodomain, hanya beberapa yang masuk ke range. Oke? Oke. Nah, sekarang yang berikutnya ada fungsi injektif. Tadi kan sudah surjektif. Oke? Fungsi surjektif. Nah, sekarang fungsi injektif. Oke. Nah, berarti yang kedua sekarang. Nah, yang kedua, fungsi injektif. Fungsi injektif. Oke, untuk fungsi injektif, nah, jadi fungsi injektif satu macam. Jadi kan terpisah onto sama into. Nah, kalau fungsi injektif itu satu macam. Fungsi injektif biasa juga disebut dengan fungsi 1 ke 1. Nah, oke, fungsi 1 ke 1, one to one. Oke, fungsi 1 ke 1. Tadi pembahasan dari praktis matematika materi fungsi komposisi dan inverse. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Just Media. Terima kasih.